wali murid prepare jauh-jauh hari. Ketika kamu nanti kepingin masuk ke sekolah mana? Ketika ke sekolah A, maka target kamu harus seperti ini. Jangan sampai kamu tidak bisa masuk ke sekolah A itu, kamu menyalahkan orang lain. Karena sebenarnya target kamu itu sudah jelas. Ketika kamu masuk ke sekolah A, maka ini yang harus kamu lakukan. Sehingga nanti harapannya pada saat proses pendaftaran, tidak ada kendala terkait dengan masalah kompetensi calon peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, insan edukasi apa kabar? Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Abdul Razak Tahir hadir untuk Anda di podcast UPT TIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana biasa, insan edukasi, bahwasanya setiap kali kita ketemu pasti ada tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita angkat tema evaluasi pasca pelaksanaan SPMB tahun 2026, refleksi, perbaikan, dan komitmen menuju pendidikan yang berkeadilan. Nah, insan edukasi, pendidikan bukan sekedar tentang bagaimana seorang anak diterima di sebuah sekolah. Pendidikan adalah tentang bagaimana kita bersama-sama membuka pintu masa depan anak-anak kita, menumbuhkan harapan serta memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Nah, pada pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026 telah selesai dilaksanakan dan kini saatnya kita berhenti sejenak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi untuk menemukan apa yang dapat kita perbaiki. Nah, karena itu insan edukasi, karena setiap evaluasi bukanlah tanda kegagalan, melainkan bukti bahwa kita terus belajar menjadi lebih baik. Ya, insan edukasi telah hadir Bapak Agus Haryono, SPD MPD. Beliau adalah Kepala UPT TIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Segera kita sapa. Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Pak Reza. Iya, rupanya banyak sekali agenda kegiatan yang banyak melaksanakan. Rasanya bagaimana Pak? Dulu menjadi Kepala Sekolah dan saat ini di UPT TIKP, rasanya bagaimana? Dinamika yang luar biasa Pak Reza saya rasakan. Jadi kalau dulu ini terkait masalah SPMB, skupnya sangat kecil ya, kalau saya bilang hanya menangani satu sekolah. Ya. Tetapi untuk tahun ini di TIKP, seluruh SMA negeri dan SMK negeri ada di dalam naungan TIKP. Iya, mudah-mudahan selalu siap Pak ya, Amin, bisa menjalankan amanah negara ini, dan tentunya Pak Jaringan bisa lebih kuat gitu ya, dan bisa strong gitu. Dan tetap bisa melayani yang terbaik. Iya, bagus. Ada hal yang kami sampaikan untuk pertama. Setelah seluruh tahapan SPMB tahun 2026 selesai dilaksanakan, bagaimana Bapak melihat pelaksanaan SPMB tahun ini secara murni, Pak? Alhamdulillah masyarakat bisa merasakannya tentang dinamika SPMB tahun 2026 ini. Dan kami melihat tahun ini fenomena yang terjadi sangat luar biasa. Artinya apa? Yang dulu tidak ada TKA, sekarang ada TKA. Ini membuat dinamika itu kadang selalu berkembang Pak Reza. Iya. Artinya masyarakat masih perlu mendapatkan banyak edukasi terkait hal ini. Meskipun kemarin kita sudah melakukan sosialisasi secara masif, tetapi masih ada sisi-sisi ruang yang masih untuk kita lakukan sosialisasi. Artinya ini menjadi refleksi bagi kita. Nah, terkait dengan dinamika itu, saya yakin ini menjadi satu titik perhatian yang pertama dan utama bagi kita, karena ini juga merupakan hal yang pertama di tahun 2026 ini. Ya. Artinya tahun depan masyarakat mungkin saya pikir akan lebih aware dengan dinamika ini, dan harapan kami sudah tidak akan terjadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat basic terkait dengan peran TKA di dalam tahapan-tahapan di SPMB. Iya, luar biasa. Nah, apa saja Pak, kalau Bapak katakan capaian yang positif yang perlu disyukuri dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini? Satu hal Pak Reza, kondisi di masyarakat cukup damai. Artinya meskipun ada pertanyaan-pertanyaan, itu semuanya dapat kita fasilitasi dan itu semua sudah terjawab. Sehingga masyarakat, harapan kami benar-benar puas pada SPMB tahun 2026 ini.
Kami melihat di teman-teman di depan, baik di call center maupun di helpdesk, itu tidak pernah berhenti Pak Reza. Bahkan menjelang pelaksanaan tahap 1, itu mereka pada hari Sabtu dan Minggu tetap melakukan pelayanan. Dan itu pada sampai pukul 21:15. Iya, luar biasa. Nah, menurut Bapak, inovasi apa yang paling menonjol kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kira-kira apa, Pak? Yang pasti perubahan tahap itu Pak Reza yang bisa dirasakan masyarakat. Kalau dulu tahap 1 itu berada di tahap terakhir, yaitu jalur domisili, yang tahun ini diletakkan di tahap awal. Ini membuat strategi calon pendaftar itu berubah. Artinya mereka tidak akan serta-merta berani untuk berspekulasi mendaftar di tahap akhir. Kalau SMA itu di tahap 3, kalau SMK itu berada di tahap 4. Karena itu adalah jalur prestasi nilai akademik. Sehingga harapan pemerintah tentang input peserta didik yang nanti akan menjadi salah satu komponen penting di dalam SDM yang ada di satuan pendidikan itu bisa merata. Dengan begini harapannya persaingan atau kompetensi dan kompetisi yang ada di satuan pendidikan itu akan bisa merata. Demikian Pak. Iya. Nah, selama pelaksanaan SPMB Pak, tantangan apa yang paling banyak ditemukan di lapangan? Apa kira-kira? Terkait dengan SPMB ini tantangannya tetap satu Pak Reza. Sosialisasi yang kita berikan itu meskipun kita anggap sosialisasi yang masif, tapi masih banyak masyarakat yang belum paham, terutama jalur domisili. Kalau jalur domisili mereka kadang-kadang lebih menerjemahkan sama seperti jalur zonasi pada saat dulu, sehingga siapa yang rumahnya dekat maka bisa dipastikan itu akan masuk. Padahal untuk jalur domisili ini sudah tahun kedua. Artinya harapan kami di tahun kedua ini tidak ada pertanyaan yang sifatnya basic seperti itu, tapi ternyata masih muncul. Mereka masih belum paham bahwasanya jalur domisili ini penentu utama. Yang pertama indikatornya adalah nilai. Padahal sosialisasi sudah dilakukan bertubi-tubi ya bahasa gitu ya. Bahkan kami tahun ini membuat dashboard untuk merekod seluruh sosialisasi yang dilakukan di semua satuan pendidikan SMA dan SMK negeri di Jawa Timur. Dan di situ tercatat ratusan ribu peserta didik yang ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi itu. Bahkan tidak jarang wali murid juga mengikuti kegiatan sosialisasi itu. Tetapi nyatanya masih banyak terdapat wali murid yang melakukan istilahnya konsultasi, baik melalui sekolah, cabang dinas, yang itu menjadi kesimpulan bagi kami bahwasanya sosialisasi itu sebagian masih belum nyampe kepada masyarakat. Iya. Nah sekarang apakah terdapat kendala yang teknis maupun non teknis ya yang menjadi perhatian dari Dinas Pendidikan selama ini? Alhamdulillah untuk kendala teknis tahun ini ada mungkin di tahap awal pada saat proses pengambilan PIN. Itu mungkin hanya terjadi di beberapa menit ya terkait dengan pada saat itu Google Map yang mungkin masih ada kendala. Tetapi persis di hari ketiga itu sudah bisa kita atasi sehingga sampai hari terakhir tidak terjadi kendala terkait masalah teknis Pak Reza. Gitu. Terus begini Pak, bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan setelah seluruh proses SPMB ini selesai di tahun 2026 ini Pak? Tentunya kami ingin mendapatkan banyak masukan ya dari masyarakat, dari insan pendidikan. Mungkin dalam hal ini nanti setelah ini kami akan mengadakan dialog khusus mungkin dengan stakeholder yang ada di dunia pendidikan, termasuk nanti dari teman-teman Dewan Pendidikan, dari teman-teman perwakilan MKKS swasta maupun negeri, baik SMA maupun SMK, terkait dengan beberapa hal yang mungkin ini akan menjadi evaluasi kita, sehingga harapannya nanti tahun ke depan akan semakin sempurna pelaksanaan SPMB itu Pak. Iya, luar biasa di tahun ini kayaknya begitu lebih tenang, kemudian lebih kalau kita katakan tidak seperti gejolak-gejolak tahun sebelumnya seperti itu Pak ya. Nah, bagaimana pemerintah memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, kemudian objektif, kemudian bisa juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan? Seperti apa Pak? Kami bisa meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwasanya untuk tahapan-tahapan SPMB itu semuanya dilakukan secara transparan dan dapat dipantau oleh siapapun Pak Reza. Baik mulai awal pada saat proses verifikasi berkas yang ada di satuan pendidikan, itu masyarakat melalui calon peserta didik dan calon wali murid bisa mengkonfirmasi. Yang berikutnya terkait dengan pembetulan nilai TKA. Karena ternyata ada perbedaan antara nilai TKA yang pada awal itu kita download dari data Pusdatin maupun Pusmendik, tetapi karena ada beberapa
semacam TKA susulan, Iya. sehingga ada hasil yang berbeda yang pertama dan yang kedua. Betul. Tetapi kami tidak ingin masyarakat itu dirugikan dari aspek itu, karena nilai TKA juga menjadi bagian penting 40% yang bisa mensupport supaya anak itu masuk ke dalam sekolah yang dituju, sehingga mereka kita berikan ruang dan waktu untuk pembetulan nilai TKA. Iya, luar biasa. Ini ada titipan yang penting ini untuk saya sampaikan kepada panjenengan. Adanya beberapa kesalahan murid ya ini ya, dan wali murid yang disadari terlambat khususnya ketika entry dan proses pengambilan PIN maupun verifikasi kesehatan yang menyebabkan rayon tidak sesuai dengan alamat di KK murid dan verifikasi kesehatan ada yang tidak dicek. Untuk menghindari kesalahan seperti ini, bagaimana Pak untuk bisa mengantisipasinya? Sebenarnya satu faktor ketelitian dari teman-teman operator yang ada di satuan pendidikan ini merupakan kunci pertama dan utama. Karena mereka yang melakukan verifikasi. Kami sifatnya di sini mungkin hanya menerima sebuah konfirmasi ketika ada kesalahan data yang mungkin secara teknis tidak bisa dibetulkan di satuan pendidikan. Tapi kami di sini tetap melakukan double check Pak Reza. Karena yang namanya masyarakat ya, ada yang punya niat yang dalam tanda kutip tidak baik ketika kita berikan ruang dan waktu pembetulan TKA, ternyata ada juga yang memanipulasi data itu. Tetapi betul, tetapi untungnya kami ada di sini melakukan double check. Jadi beberapa data itu kita ambil untuk meng-cross check apakah memang benar pengajuan pembenaran nilai TKA ini sesuai dengan data yang kita miliki. Tetapi ketika tidak benar, maka kita akan lakukan konfirmasi ulang kepada si pengusul, baik calon peserta didik maupun calon wali murid. Tetapi ketika sudah sama-sama disadari bahwasanya ternyata ada kesalahan di sini, mereka bisa menerima bahwasanya data yang benar itu seperti ini, bukan seperti itu, begitu Pak. Iya. Kita bicara sedikit tentang masalah teknologi ya. Sejauh mana pemanfaat teknologi informasi membantu kelancaran pelaksanaan SPMB tahun 2026 ini Pak? Alhamdulillah ya, di kesempatan yang baik ini juga perlu saya sampaikan apresiasi yang luar biasa atas dukungan dari teman-teman ITS ya, yang membersamai kami hampir 1 bulan Pak Reza waktu itu. Dan mereka juga sering kali menginap di TKP. Oh begitu? Ya, karena mereka satu menjaga secara sistem jangan sampai error, terutama servernya. Kami juga sangat berterima kasih tahun ini kendala itu tidak ada di kami. Alhamdulillah. Dan itu menjadi salah satu poin yang sangat luar biasa ketika masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, artinya tidak ada kendala teknis, maka dari aspek yang lainnya insya Allah akan lancar. Iya. Sementara peran UPT TIKP sendiri dalam mendukung SIM digital selama pelaksanaan SPMB seperti apa ini? Yang pasti kami melakukan beberapa koordinasi Pak Reza dengan mereka. Memang secara the first idea, ide awal itu pasti dari kami untuk merumuskan juknis itu, kemudian mereka menerjemahkan dalam bentuk teknis, kemudian secara otomatisasi akan muncul secara teknis. Contoh saja misalkan untuk pemeringkatan, pasti itu sudah muncul secara otomatis. Jadi sempat ada protes dari wali murid, katanya ada yang nilainya di bawah tetapi diterima, tetapi yang nilainya di atasnya tidak diterima. Kemudian kami konfirmasi, ternyata tidak benar, karena faktor logis saja dari aspek teknis, dan itu tersistem dengan baik, sangat tidak mungkin. Oh gitu ya? Iya, sangat tidak mungkin. Iya, sekarang apakah terdapat pengembangan sistem digital yang akan dilakukan pada pelaksanaan SPMB tahun mendatang kira-kira Pak? Dari itu mungkin kami akan mempelajari ya, terutama tahapan-tahapan terkait dengan tahap kedua Pak Reza. Kalau yang tahap kedua itu kan kami memerlukan verifikasi dan validasi dari satuan pendidikan, terutama untuk mengkurasi beberapa dokumen. Karena di situ ada dokumen-dokumen yang perlu kurasi secara manual. Karena kalau tidak dilakukan begitu, di era sekarang ini, kadang-kadang kita menentukan mana yang asli dan mana yang palsu. Itu cukup sulit. Sehingga memang perlu ketelitian yang luar biasa dari teman-teman di satuan pendidikan, khususnya kepala sekolah dan operator, untuk melakukan beberapa validasi dan kurasi terkait dengan dokumen yang diupload oleh calon peserta didik. Dan itu nanti akan menjadi challenge bagi kita ya, tantangan bagi kita, gimana supaya itu bisa dilakukan melalui sistem digitalisasi itu, yang masih menjadi PR bagi kami. Begitu ya? Nah, begini bagus. Ada hal yang ini saya sampaikan, ini titipan ini. Ini termasuk pertanyaan titipan. Proses seleksi SPMB ini kan ada siswa yang diterima dan tidak di SMAN atau SMKN. Untuk yang tidak diterima, khususnya siswa atau wali murid yang tidak mampu untuk sekolah di swasta, apa ada program untuk mereka? Misalnya beasiswa misalnya? Ya, sekitar 2 minggu yang lalu, ini sudah dilaunching oleh Bu Gubernur tentang penyediaan beasiswa dari SMA dan SMK swasta. Kalau masyarakat mau mengupdate
tentang informasi itu, mungkin saat ini bisa datang ke cabang dinas terdekat. Di situ datanya lengkap karena sudah ter-SK-kan oleh kepala cabang dinas setempat tentang sekolah mana dan menyediakan berapa jumlahnya beasiswa, baik potongan maupun beasiswa penuh. Artinya apa? Ketika mungkin di sekitar rumah ada sekolah yang bisa dikonsultasikan melalui cabang dinas, apakah sekolah tersebut menyediakan beasiswa atau tidak, semuanya dapat terlihat di situ Pak. Sehingga harapannya seperti yang disampaikan Bu Gubernur Jawa Timur, jangan sampai ada anak Jawa Timur yang tidak sekolah karena aspek tidak bisa membayar dan lain sebagainya. Dan ini merupakan langkah yang sangat luar biasa ya, yang sifatnya konkret dan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat ini. Iya, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan orang tua atau oleh orang wali murid atau masyarakat ya. Apa yang bisa Bapak sampaikan pesan ya untuk orang tua yang mungkin anaknya belum diterima di sekolah yang diharapkan Pak? Apa? Kita harus bisa memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Tidak seluruhnya yang menjadi keinginan anak-anak itu akan bisa tercapai dalam waktu yang cepat. Refleksi itu penting untuk disampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya saat ini kondisi sekolah itu tidak seperti dulu, yang notabene mungkin ada gradasi yang luar biasa ya antara sekolah favorit dan sekolah yang tidak favorit. Tetapi sejak adanya muncul sekolah zonasi yang sekarang ini menjadi domisili, ini merupakan salah satu bentuk penyebaran yang baik terkait dengan input calon peserta didik. Artinya apa? Dimanapun anak-anak itu sekolah, insya Allah akan mendapatkan pelayanan yang relatif sama. Ya memang kalau memang bercita-cita ingin menjadi bagian dari sekolah tertentu itu sah-sah saja, tetapi kita harus juga bisa mengintrospeksi karena sifatnya SPMB itu semacam kompetisi Pak Reza. Harus ada yang diterima dan harus ada yang tidak. Maka unsur apa yang membuat anak itu bisa diterima ini yang harus kita kejar. Artinya apa? Ketika itu wali murid prepare jauh-jauh hari. Ketika kamu nanti kepingin masuk ke sekolah mana? Ketika ke sekolah A, maka target kamu harus seperti ini. Jangan sampai kamu tidak bisa masuk ke sekolah A itu, kamu menyalahkan orang lain. Karena sebenarnya target kamu itu sudah jelas. Ketika kamu masuk ke sekolah A, maka ini yang harus kamu lakukan. Sehingga nanti harapannya pada saat proses pendaftaran, tidak ada kendala terkait dengan masalah kompetensi calon peserta didik. Iya, hadirnya kegiatan ini pasti ada masalah. Kalau masalah kecil jangan dengan masalah. Betul. Dan harus diselesaikan. Tapi kalau masalah besar, kecilkan masalah. Iya. Jangan lari dari masalah seperti itu. Ini pesan yang perlu kita sampaikan pada orang tua dan juga para murid yang ada di Jawa Timur seperti itu. Nah, Pak Agus, bagaimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi mendukung penyelenggaraan SPMB yang semakin baik, Pak? Yang pasti kami tetap menerima kritik dan sarannya. Ya. Karena itu bagi kami adalah salah satu sumber informasi yang valid dari masyarakat. Kami yakin masyarakat pasti akan bisa memberikan penilaian yang objektif. Kami juga punya tim untuk memantau beberapa informasi yang ada di media sosial, yang itu nanti akan kita record dan nanti akan kita petakan. Mana masalah-masalah itu yang memerlukan mitigasi seperti apa. Sehingga nanti harapannya di tahun depan tidak akan terjadi hal yang sama. Memang masih banyak debatable ini di media sosial terkait dengan kenapa jalur domisili tetapi penentunya kok tetap nilai kan begitu. Yeah. Nah ini kan juga perlu pemahaman. Tetapi kami lihat juga ternyata masyarakat yang sudah tahu terkait dengan informasi itu saling mengcounter dan memberikan jawaban alasan kenapa jalur domisili tetap menggunakan prioritas nilai. Jadi ada dinamika dan ada arus informasi yang luar biasa di media sosial yang saling mengisi satu sama lain. Dan saya lihat sudah banyak yang bisa menerima terkait dengan jalur domisili pada tahun ini. Yang indikator pertamanya adalah nilai. Karena domisili di situ bukan berarti siapa yang dekat itu yang akan masuk, tetapi merupakan rayonisasi. Ya. Yang artinya tetap harus ada di dalam rayon itu, tidak boleh di luar rayon. Ini kan tetap privilege bagi mereka yang dekat dengan sekolah, karena dia bisa memilih mendaftar melalui jalur domisili di tahap 1 itu. Yang jelas ada beberapa hal di antara orang tua yang bertanya-tanya, aduh, kenapa mesti TKA ya? Karena TKA itu dia wajib, seperti tadi mengatakan seperti itu. Nah, dari Pak Agus untuk kali ini, apa harapan terbesar Bapak terhadap penyelenggaraan SPMB tahun 2027 yang akan datang? Kami sangat punya rasa optimis ya ke depan. Wali murid dan termasuk peserta didik itu akan semakin mempersiapkan diri dari aspek TKA ini. Karena sampai saat ini TKA di tahun 2027 sudah terjadwal, sehingga calon peserta didik untuk yang mau masuk ke jenjang berikutnya harus sudah mulai persiapan mulai dari sekarang.
Karena jangan sampai dalam hanya waktu yang tinggal beberapa bulan, mereka melakukan persiapan secara maksimal. Saya pikir persiapan lebih awal, hasilnya pasti nanti akan menjadi lebih baik. Apalagi ini menjadi pengalaman pertama ya bagi calon peserta didik terkait dengan sistem penerimaan peserta didik baru yang menggunakan TKA sebagai salah satu indikator untuk pemenuhan persyaratan diterima dan tidak diterimanya. Wah, luar biasa. Ini komplit sekali nih Iya. bincang-bincang kita kali ini, bagus. Nah, jika boleh untuk menyampaikan satu pesan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur tentang pendidikan, apa pesan panjenengan pada masyarakat Jawa Timur? Terima kasih Pak Reza. Yang pasti kami berpesan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, SPMV itu pasti akan dilakukan setiap tahun. Untuk itu pelajari dinamika yang ada pada tahun ini sehingga akan bisa menjadi pengalaman pada tahun yang akan datang. Meskipun terdapat beberapa perubahan regulasi, tetapi kami sangat optimis dan sangat yakin bahwasanya perubahan regulasi itu tidak akan sesignifikan kadang-kadang atau se ekstrim yang berbeda sampai 180 derajat. Hanya mungkin ada perbedaan kecil saja, tapi yang pasti itu bisa diantisipasi mulai dari awal, sehingga nanti harapannya sekolah mana yang dituju akan benar-benar menjadi pilihan anak itu dan sukses untuk anaknya yang akan masuk ke sekolah yang dituju itu. Yo, amazing. Baik, insight edukasi dari pembicara kita hari ini, kita belajar bahwa setiap proses belajar selalu menyisakan ruang untuk evaluasi. Namun evaluasi bukan berarti ada kegagalan, melainkan bukti bahwa pemerintah terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Karena pada akhirnya tujuan pendidikan bukan hanya tentang siapa yang berhasil masuk sekolah tertentu, tetapi bagaimana setiap anak memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan menggapai cita-citanya. Izinkan saya menutup podcast hari ini dengan sebuah pesan, jangan pernah menyerah hanya karena satu pintu belum terbuka. Masa depan tidak ditentukan oleh di sekolah. Mari kita belajar tetapi oleh semangat, karakter, dan kerja keras yang kita bangun dengan setiap hari. Sekolah dapat menjadi tempat menimba ilmu, namun kesungguhanlah yang akan mengantarkan seseorang menjadi sukses. Jangan lupa subscribe, like, share YouTube channel di UPT TIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saya Abdul Razak mengucapkan terima kasih. Salam EduTech UPT TIKP, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, terus maju dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.